Sahabat DB Channel yang saya kasihi, sekarang saya akan men-sharingkan sedikit yang saya tahu ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang sejarah bangsa Israel, bagaimana dinamikanya, kemudian bangsa Palestina dan segala dinamikanya, bagaimana interaksinya dengan bangsa-bangsa yang mereka jumpai. Dan sekarang saya ingin men-sharingkan tentang apa itu Zionisme. Apakah Zionisme sama dengan Israel? Apakah Zionisme sama dan identik dengan negara Israel? Lebih jauh lagi, apakah Zionisme sama dengan Israel pada zaman Alkitab? Seperti yang banyak dibaca di dalam kitab suci? Nah, itulah yang akan kita sedikit pelajari bersama pada saat ini. Baik, saya mulai dari Zionisme. Apa sih Zionisme? Zionisme itu berasal dari kata Sion, ya. Kata Sion ini merupakan sebutan untuk ibu kota kerajaan Yehuda, yaitu Yerusalem, ya. Ingat, Israel dibagi dua, yang utara ibu kotanya Samaria, yang selatan ibu kotanya disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya di Yerusalem. Nah, Sion itu adalah nama lain dari Yerusalem, ya. Ketika Raja Daud membawa tabut perjanjian dan kemudian menempatkannya di Yerusalem, ia menjadikan Sion sebagai tempat atau rumah Yahweh, rumah Tuhan di bumi ini, ya. Itu sebabnya Yerusalem disebut sebagai kota Daud, ya, karena Daud yang menjadikan Yerusalem itu sebagai ibu kota kerajaan Yehuda sekaligus sebagai rumah Tuhan di bumi ini, ya, karena bait Allah didirikan di situ. Walaupun Daud tidak mendirikan bait Allah, putranya yang kemudian mendirikan bait Allah, yaitu Raja Salomo. Nah, kearifan tradisional tersebut kemudian melahirkan, memberikan inspirasi, begitu ya. Inspirasi munculnya gerakan modern, yaitu gerakan modern yang mencita-citakan kembalinya bangsa Yahudi ke tanah air mereka dalam rangka membangun dan menegakkan kembali kerajaan Israel raya seperti pada zaman Daud. Nah, itu dia, ya. Dan simbolnya adalah gambar disebut bintang Daud, gitu ya, bintang segi 6, bintang Daud. Dan dalam salah satu literatur, saya lupa, konon setiap sudut dari bintang Daud tersebut itu menjangkau wilayah-wilayah lain yang sekarang menjadi negara-negara yang berdaulat masing-masing, ya. Ya, mungkin pada masa kerajaan, pada masa Daud itu menjadi kerajaan yang ditaklukkan, bisa-bisa saja, ya. Sebelah utara berbatasan dengan mana, timur dengan mana, selatan dengan mana, tenggara, barat, daya, dan seterusnya, ya. Pendek kata, bintang Daud itu bintang segi 6, setiap sudutnya menjangkau negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain, ya. Sekarang pada zaman modern itu menjangkau wilayah negara lain yang sudah berdaulat. Nah, ini yang bisa menjadi persoalan tersendiri, begitu ya, karena kan sekarang sudah menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nah, jadi kearifan tradisional inilah, ya, yang kemudian menginspirasi lahirnya gerakan modern, yaitu mencita-citakan kembalinya bangsa Yahudi itu ke tanah air mereka, ya. Seperti peristiwa Exodus yang kedua, barangkali demikian. Exodus pertama atau keluaran pertama adalah bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, Exodus yang kedua inilah, ya, ketika dari berbagai negara bangsa-bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi itu kembali ke tanah air mereka, ya, ke kampung halaman mereka, ke Yerusalem dan sekitarnya. Nah, nilai tradisional inilah yang menjadi cita-cita. Itulah yang disebut dengan Zionisme, ya, sebuah gerakan, sebuah isme untuk membangkitkan kembali sentimen mereka, membawa mereka kembali ke kampung halaman mereka. Nah, jadi ingat di sana bagaimana nilai-nilai tradisional itu di satu sisi menjadi nilai yang menginspirasi, ya, mereka hidupi, tetapi di sisi lain itu ternyata ketika tidak disikapi dengan bijaksana berpotensi menjadi persoalan bagi orang lain. Nah, ini dia. Tak terkecuali dengan Zionisme ini, ya. Nah, istilah Zionisme ini sendiri diciptakan oleh seorang penulis Yahudi warga negara Austria yang bernama Nathan Birnbaum, ya. Nathan Birnbaum pada tahun 1893, ya. Kerinduan untuk kembali ke tanah kelahiran sebenarnya sudah terjadi pada periode lebih awal lagi, ya. Mereka rindu ke kampung halaman mereka. Nah,
Tercatat migrasi bangsa Yahudi dari Rusia dan Rumania itu dimulai pada tahun 1882. Ya. Mereka menamakan diri sebagai Hoveve Zion, yang berarti para pencinta Sion. Ya. Nah, kemudian mereka mendirikan kawasan pertanian di Palestina pada tahun 1890. Nah, proyek tersebut kemudian mendapatkan dukungan pembiayaan dari lembaga-lembaga pembiayaan orang-orang Yahudi di Perancis milik Baron Edmond de Rothschild, ya, Baron Edmond de Rothschild. Nah, namun proses migrasi ini berskala kecil, ya, hingga pada tahun 1896 seorang koresponden surat kabar Yahudi warga negara Austria bernama Theodor Herzl, ya, Theodor Herzl, dia memperjuangkan pembentukan negara Yahudi sebagai satu-satunya solusi untuk menjawab pertanyaan bangsa Yahudi mengenai tanah perjanjian. Nah, perhatikan di sana bagaimana nilai tradisional yang mereka miliki ini kemudian dikemas dengan sebuah tujuan dan kepentingan politis, ya. Ini bisa menjadi persoalan gitu ya. Nah, jadi solusinya menurut Theodor Herzl adalah mereka kembali ke kampung halaman mereka. Nah, menjadi persoalan adalah di sana itu sudah ada penduduknya. Nah ini yang mungkin penting menjadi pergumulan dan perenungan gitu ya. Apa ya sesungguhnya persoalan yang terjadi? Nah, saya lanjutkan. Nah, perjuangan Theodor Herzl ini yaitu memperjuangkan pembentukan negara Yahudi sebagai satu-satunya solusi tadi. Untuk itu maka kemudian dia mendirikan sebuah organisasi yang bernama World Zionist Organization, ya, yang berpusat di New York City pada tahun 1897, ya, World Zionist Organization, ya, organisasi Zionis sedunia, ya, pada tahun 1897 dan markasnya ada di kota New York, ya. Kemudian organisasi ini sekaligus Theodor Herzl tadi memimpin terselenggaranya Kongres Yahudi yang pertama di Basel, Swiss, di mana kongres ini kemudian melahirkan sebuah momentum, ya, menjadi momentum lahirnya sebuah politik Zionis, ya, politik Zionis. Perhatikan di sana nilai tradisional, nilai-nilai tradisional yang mereka warisi sebagai sebuah umat yang beragama kemudian mendapat muatan politis, ya. Kenapa? Karena politik Zionis itu kemudian menjadi sebuah gerakan politik. Nah, maka bak gayung bersambut organisasi tersebut kemudian semakin masif, ya, berkembang hingga terbentuk beberapa lembaga-lembaga keuangan seperti Jewish Colonial Trust pada tahun 1898, kemudian Jewish National Fund pada tahun 1901. Nah, seiring terbentuknya lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut, maka gerakan migrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina itu menjadi semakin tak terbendung. Ingat, di Palestina sendiri sudah ada bangsa Palestina dan bangsa-bangsa lain, juga orang-orang Yahudi sendiri yang memang secara turun-temurun mereka tinggal di sana dan mereka tidak tahu menahu dengan politik Zionis. Jadi apakah persoalannya ini antara bangsa Yahudi dengan bangsa Palestina? Nanti dulu. Karena orang Yahudi yang itu gerakan dimulai dari orang Yahudi di diaspora, di luar negeri. Bukan orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Bagaimana dengan orang Yahudi yang tinggal di Palestina? Mereka sama, tidak berbeda jauh dengan orang-orang Palestina itu sendiri. Ya, mereka pun semakin lama semakin tergusur oleh pendatang-pendatang yang datang dari Eropa, dari negara-negara lain, atas nama Zionis tadi. Maka mari kita ingat kembali video yang dibuat oleh anak-anak Palestina tadi, ya. Nah, kemudian hal ini kemudian mendapat dukungan dari bangsa Yahudi yang di diaspora, ya, dari berbagai negara yang lain, ya. Nah, namun mereka tidak ikut migrasi ke Palestina. Nah, jadi Yahudi yang di diaspora itu pun ada dua kelompok. Yang satu ikut kembali ke tanah kelahiran mereka yang disebut sebagai, mereka yakini sebagai tanah perjanjian, dan sebagian enggak.
Mereka tetap aja tinggal, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, di Rusia, di negara-negara lain. Mereka tetap di sana. Bahkan konon kabarnya yang tetap di Amerika, mereka tidak pernah berminat untuk ke Palestina. Kenapa? Karena mereka sudah existing di situ. Bahkan konon kabarnya mungkin entah berapa persen dari sebagian besar lah ya, kekayaan negara Amerika Serikat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jika itu persoalannya adalah tanah perjanjian, mengapa mereka tidak kembali ke sana juga? Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu ya, untuk bisa kita untuk kita cermati bersama gitu ya. Nah, dan tidak hanya pertanian saja, gerakan ini juga merambah ke pembentukan lembaga-lembaga pendidikan dan kampung-kampung Yahudi di Palestina ya, di Tel Aviv, di Yerusalem dan seterusnya ya. Kemudian di bawah kepemimpinan Chaim Weizmann ya, di kemudian hari dia menjadi presiden Israel yang pertama ya. Chaim Weizmann ini mendorong pemerintah Inggris untuk mengeluarkan sebuah deklarasi yang kemudian disebut sebagai Balfour Declaration pada tahun 1917, yaitu untuk memfasilitasi terbentuknya negeri Yahudi di Palestina. Deklarasi tersebut kemudian didukung oleh Prancis, Italia, dan beberapa negara kuat Eropa lainnya, serta kaum Zionis di Amerika Serikat. Nah, ingat, mereka kaum Zionis, tetapi mereka juga tidak kembali ke tanah Palestina. Mereka tetap ya, ada di negara mereka masing-masing dan tidak menganggap bahwa Palestina itu, ya mereka menganggap tanah perjanjian, barangkali ya, tetapi kenapa mereka nggak kembali? Mengapa mereka tetap memiliki usaha di negara mereka masing-masing? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita ya. Nah, migrasi besar-besaran tersebut terjadi semakin masif ketika masa Perang Dunia Kedua, yaitu ketika terjadi genosid bangsa Yahudi oleh Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Akibat dari tragedi Holocaust, maka pada tahun 1942 American Zionist Organization mendukung dibentuknya negara Yahudi dengan status Commonwealth atau negara persemakmuran di Palestina. Ya, jadi kayak negara ya, kayak negara, bukan negara jajahan tetapi negara cabang begitu ya, menjadi negara Commonwealth di Palestina. Nah, proses migrasi tersebut terus terjadi hingga saat ini. Ya. Nah, dari penggambaran tadi ya, apa yang saya deskripsikan tadi, apa yang bisa kita pelajari di sana? Apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita katakan di sana adalah yang pertama, bahwa terbentuknya negara Israel itu lahir dari gerakan Sionisme di luar negeri, ya khususnya di Eropa dan kemudian di era Amerika, bukan dari hasil konfrontasi orang Yahudi di Palestina dengan tetangga mereka bangsa Arab Palestina. Tidak. Inilah uniknya. Beda halnya dengan negara-negara. Kita bicara dalam konteks Indonesia. Bagaimana terbentuknya negara Indonesia? Negara Indonesia terbentuk karena ada konfrontasi ketika bangsa Indonesia merasa dijajah oleh bangsa lain. Dan mereka ingin merebut kemerdekaan itu, mereka ingin menentukan nasibnya sendiri sebagai sebuah bangsa. Maka bangsa lain itulah yang diusir. Ya. Belanda diusir dari Indonesia untuk terbentuknya negara Indonesia. Bukankah berbeda dengan negara Israel? Ya, jadi terbentuknya negara Israel itu lahir dari gerakan Sionis di luar negeri, bukan konfrontasi antara orang Yahudi Palestina dengan orang Arab Palestina. Mereka fine-fine saja, mereka tidak punya masalah. Ya, bahkan ketika terjadi penggusuran, yang orang Israel Kristen pun ikut mengalami penggusuran juga. Ya, orang Palestina baik yang Muslim, agama lain, agama Druze maupun juga agama Kristen, sama-sama menjadi korban. Jadi pemboman tragedi di Gaza itu yang menjadi korban adalah bangsa Palestina, di mana bangsa Palestina itu multi agama, tidak hanya satu agama. Maka jangan pernah melihat itu dari sisi agama. Ya, sebaliknya dari yang sisi Israel, yang bangsa Israel pun, yang Kristen pun ikut menderita dengan kebijakan-kebijakan pemerintah mereka. Nah,
Ini yang hal pertama yang bisa kita pelajari. Lalu yang kedua, perpaduan nilai tradisional, yaitu partikularitas keyahudian, kemudian dengan pengharapan mesianik, dan kerinduan untuk kembali ke tanah perjanjian mereka itulah yang menjadi magnet yang sangat ampuh untuk menggalang dukungan. Di sana kita tidak melihat adanya gerakan serupa dari kaum Yahudi sendiri di tanah Palestina. Mereka fine-fine saja berasimilasi dengan tetangga-tetangga mereka yang Arab Palestina, ya. Mereka telah berasimilasi dan mereka terbiasa hidup berdampingan. Perbedaan etnik, perbedaan agama buat mereka tidak menjadi masalah. Itulah yang penting untuk menjadi pemahaman kita bersama, ya. Nah, kemudian yang ketiga, deklarasi terbentuknya negara Israel itu terjadi di Inggris dan difasilitasi oleh pemerintah Inggris dan mendapatkan dukungan dari negara-negara Eropa lainnya, termasuk dari Amerika Serikat, melalui organisasi Zionis Amerika. Kemudian yang keempat, ada dua kelompok dalam masyarakat Yahudi, yaitu Yahudi diaspora dengan gerakan Zionisme, dengan gerakan Zionisnya, dan Yahudi di Palestina yang mereka sudah turun-temurun tinggal di sana dan mampu berasimilasi dengan tetangga-tetangga mereka bangsa Arab Palestina. Nah, kelompok kedua ini tidak tampak peranan mereka untuk terbentuknya negara Israel. Pertanyaan kita adalah, mengapa demikian? Jika tanah Israel, tanah Palestina adalah tanah perjanjian, semestinya tidak ada pembedaan antara yang diaspora ataupun yang ada di tanah Palestina sendiri. Ya. Mengapa mereka tidak bergerak dalam satu gerakan yang sama? Kemudian yang terakhir, adanya dua kelompok ini mengindikasikan sesungguhnya ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu keengganan untuk menerima yang lain. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya persoalan tragedi di Gaza yang bisa kita katakan melalui ulasan secara umum tadi, tentang gambaran secara menyeluruh tadi, sesungguhnya adalah bukan persoalan agama, tetapi lebih ke arah persoalan politik yang kemudian dikemas dengan bahasa agama, dengan nilai-nilai primordial, dan juga yang kita jumpai di sana adalah persoalan identitas. Ketika politik identitas itu masuk, maka apa yang satu kelompok dengan saya, itulah saudara saya. Yang tidak satu kelompok, tidak satu identitas dengan saya, itu musuh saya. Ini jelas sangat membahayakan, ya. Sangat berbahaya. Ini akan membuat kita menjadi bias dalam melihat, ya. Saya ingin mengajak melalui sharing ini adalah bagaimana kita memandang, melihat persoalan tragedi Gaza. Mari kita melihatnya sebagai persoalan tragedi kemanusiaan. Jangan mengatasnamakan, wah, ini bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, maka kita harus mendukung. No. Zionisme tidak sama dengan Israel. Zionisme adalah sebuah organisasi dan gerakan politik. Ingat, nilai-nilai tradisional itu adalah sebuah kemasan, sebuah cara propaganda yang kuat untuk menggalang sebuah dukungan. Ya, maka yang harus kita waspadai, mari kita pandang tragedi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan, bukan konflik agama, dan yang menjadi korban itu adalah semua orang Palestina, baik yang Islam, yang Kristen, yang beragama Druze ataupun agama-agama yang lain. Mereka sama menderitanya. Maka mari, ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu secara langsung untuk meringankan saudara-saudara, beban saudara-saudara kita di sana, setidaknya kita jangan membuat gaduh. Setidaknya kita tidak perlu berperang sendiri dengan asumsi, dengan perkiraan pikiran-pikiran kita sendiri yang jangan-jangan itu salah dan malah memperkeruh keadaan. Setidaknya ketika kita tidak bisa membantu, janganlah kita membuat suasana menjadi gaduh. Kita masih tetap bisa berdoa dan kita bisa melakukan sesuatu langkah yang sekecil apapun. Tapi itulah cara kita menerjemahkan iman kita. Ingat, nilai yang tertinggi dari sebuah agama adalah ketika agama membuat kita menjadi semakin mampu mengasihi manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya.
Bukankah Tuhan Yesus pun pernah mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Menyambut Tuhan berarti menyambut orang yang sedang menderita. Saudara-saudara kita, anak-anak kita di Gaza, mereka sedang menderita. Mari sambut dan sayangi dan kasihi mereka. Jangan melihat apapun agama mereka, apapun suku bangsa mereka. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan memberkati kita.